Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan terutama sekali, mari kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang kita berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa masih berkumpul untuk di dalam ruangan yang dimuliakan ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pertemuan ini bisa berlangsung karena ada izin Allah. Seberapapun yang hadir, inilah yang baru diridai oleh Allah. Tugas kita hanya berikhtiar, berusaha untuk melakukan sebuah perbaikan, perubahan-perubahan yang ada. Apapun yang terjadi, ini adalah sebuah challenge atau tantangan bagi kita. Begitu sulitnya kita untuk melakukan misi-misi dakwah di tengah masyarakat. Kita mungkin bisa berkaca, bercermin bagaimana kemudian tantangan dakwah itu tidaklah mudah untuk kita hadapi, apalagi dikaitkan dengan berbagai kepentingan kita di tengah-tengah masyarakat. Ada pilihan-pilihan yang sulit yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh, yang harus kita hadapi, dan semuanya itu terpulang kepada sejauh mana kita menangkap, memahami urgensi atau pentingnya sebuah misi yang kita sedang hadapi. Dan itu semua terlepas adalah sebuah usaha-usaha yang kita peroleh dari manapun adanya, baik itu dari pengalaman pribadi, pengalaman lingkungan, pengalaman di bangku kuliah, dan pengalaman di berbagai macam masyarakat di dalam masyarakat. Jadi semua itu sangat dibentuk oleh faktor-faktor yang cukup banyak. Namun demikian, kita harus selalu berbaik sangka pada siapapun yang ada hari ini berhalangan hadir. Kalau kita hitung-hitung jumlah mahasiswa binaan kita cukup banyak sekali. Berapa orang kedua? 80 orang. Semuanya masuk struktur pengurus? Enggak juga. Berapa orang pengurus? 20 orang. Kita belum bicara yang banyak dulu gitu ya. Yang 20 orang aja yang punya amanah. Ya, amanah kalau teman-teman sebagai seorang leader. Ini tidak semua yang hadir. Nah, jadi begitu susahnya kalau kita coba untuk bagaimana kita sebelum terjun ke tengah masyarakat yang luas. Mengatur diri kita sendiri kita tidak gampang kan. Yang hanya jumlahnya 80 orang. Bayangkan yang kita hadapi khususnya di luar 50 kota ini 100.000 ya, 300 ribuan, lebih kurang ya. Kemudian selawat dan salam tidak selalu kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selain kita bersyukur atas rahmat Allah, maka kita juga tidak boleh lupa untuk selalu melantunkan selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau salah satu kunci pembuka rahmat juga di dalam kegiatan kita di dunia. Minimalnya di akhirat nanti syafaat beliau kita harapkan, sehingga apapun yang kita usahakan hari ini atau ikhtiar yang kita lakukan hari ini menjadi minimal dapat pahala kebaikan, dapat ganjaran kebaikan, agar kita juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jihadu fisabilillah. Maka dari itu banyak strategi yang bisa kita lakukan ke depan. Mungkin selama ini, mohon maaf sebelumnya, saya ingin setback ke belakang, karena kami adalah pimpinan baru di
di 50 kota, maka banyak hal yang ingin kami lakukan. Perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan yang signifikan, mulai dari tata kelola, kemudian juga program-program yang akan kita lakukan sesuai dengan amanah yang kami terima di undang-undang. Mungkin lebih tingginya adalah syariah, ya. Karena kalau undang-undang itu sudah turunannya, ya. Dari misi-misi syariah, kita punya beban yang sama, apalagi calon-calon intelektual. Ada istilahnya intelektual menara gading, gitu ya. Dia kuliah, dia menjadi doktor, jadi profesor, banyak pengalaman, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kepentingan isi perutnya sendiri. Nah, ini kami namakan di dunia aktivis namanya intelektual menara gading. Dan ini jumlah nggak sedikit. Banyak mereka yang punya kapasitas, punya pengalaman, keterampilan yang hebat, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, gitu. Hidupnya ibarat nafsi-nafsi, tanpa peduli dengan lingkungannya. Sementara kalau kita mau belajar dengan para pendahulu kita, tokoh-tokoh pejuang kita, yang mungkin mendirikan bangsa ini, yang berhubungan darah, yang kemudian tidak hanya mengorbankan harta, malah nyawa, untuk memperjuangkan negara ini, sehingga nikmatnya kita rasakan seperti hari ini. Betapa jauh selisih dari kita dengan para pendahulu kita itu. Jangankan untuk memikirkan diri sendiri, keluarga, gitu ya. Semuanya dikorbankan, sehingga kita menikmati proses hari ini. Tapi kita jarang berpikir untuk itu. Kita hanya sibuk belakangan ini memikirkan diri kita sendiri, ya, memikirkan kemudian urusan kita sendiri tanpa ada kepedulian yang kita munculkan. Artinya kita mengalami pengunduran peradaban. Harusnya sifat pemikiran kita, jiwa kita, kemudian juga apa yang kita lakukan hari ini harus lebih daripada dulu kita harus. Nah, ini yang menjadi evaluasi lebih awal yang harus saya sampaikan kepada adik semua. Nah, ini saya tidak ingin menyalahkan apa yang ada sekarang, tapi kalau dalam hukum dialektika namanya ada sebab akibat. Hari ini kenapa terjadi kemunduran gerakan intelektual, gerakan pada orang-orang yang mungkin kritis dan lain sebagainya. Ya, mungkin barangkali banyak kekecewaan yang muncul, atau sebuah kebiasaan yang kemudian tidak dibiasakan kembali, gitu. Hanya biasa menerima saja, gitu, tapi tidak pernah memberi. Hanya biasa di tangan bawah saja, tapi tidak pernah berusaha untuk di tangan di atas. Sering kemudian berbagai alasan jadi muncul menjadi menjadi sebuah ironi, gitu ya. Padahal kalau kita kutip daripada orang-orang yang motivator sukses yang kita tahu, mereka berkata begini: kalau orang sukses itu dia punya 1000 cara untuk berhasil, tapi orang gagal itu dia punya 1000 alasan untuk menghindar, bahkan mengkambing hitamkan kondisi yang ada. Namun demikian, sekali lagi seperti yang saya bilang dari awal, mari kita berbaik sangka sekali, karena semuanya pasti Allah punya maksud di sini. Sebagaimana juga yang dikutip, yang kita kutip mungkin dalam surah Al-Baqarah yang terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan berikan beban kepada kita hari ini kalau kita nggak sanggup menghadapinya. Jadi seberat apapun kondisi hari ini, khususnya mungkin para pengurus Ikatan Mahasiswa Binaan ini, apa namanya? GMPM, ya? Ya, ini belum pasti di telinga saya. Gerakan Mahasiswa Binaan, Gerakan Mahasiswa Gerakan Binaan
GMBM, Ya. Gerakan Mahasiswa Binaan Mengabdi. Oh iya. Mudah-mudahan saya bisa lebih hafal lagi ya. Nah ini kan datangnya dari Anda semua juga kan. Kami dari awal tidak ingin melakukan intervensi, tapi hanya memfasilitasi dan mendorong. Dan ini ketika kami dilantik di April 2002 kemarin, setelah kami evaluasi, ini justru yang kami lebih dorong kembali. Tidak hanya kemudian dibentuk, tapi dibiarkan begitu saja. Tapi betul-betul harus kami realkan apa yang Anda inginkan. Dan itu juga kami rasakan. Ketika kami memberi, artinya sebagai pimpinan AMI hari ini mencoba untuk menyalurkan zakat infak sedekah kaum muslimin, yang nama itunya berzakat itu adalah untuk ibadah karena Allah, kemudian berharap bahwa saya ada perubahan-perubahan di tengah masyarakat, di mana kaum miskin du'afa bisa tertampung. Maka harapan itu tidak bisa sabin untuk dilakukan, tapi butuh pembinaan, butuh pengawasan, butuh dipelihara, di-maintain. Kemudian harapannya itu ketika Anda semua nanti selesai kuliah, kan begitu ya, dapatkan ilmu, ya, diharapkan betul-betul menjadi seorang manusia yang sempurna. Itu harapan para muzaki sebenarnya. Mereka tidak hanya kemudian senang begitu saja kalau memberi hak mereka, ya, walaupun itu sebenarnya hak Allah, tapi mereka melantunkan doa sebenarnya, mempunyai harapan yang besar kepada Anda semua. Ketika Anda tamat kuliah, kemudian yang diharapkan tuh bisa mandiri. Bahkan kalau dikaitkan dengan program, bisa menjadi muzaki baru. Tidak hanya kemudian selama hidup juga harus menerima bantuan, gitu. Harapannya tinggi. Tapi kalau dilakukan proses pembiaran, hanya kemudian diberikan istilah orang Minang itu mencapaan piti kalau gua, ya, seperti menggarami dalam lautan saja, dia nggak ada gunanya. Jadi harus ada proses yang harus kita lakukan, dan itu butuh itikat yang sama, itikat yang baik juga di antara kita semua untuk melakukannya. Nah, terutama untuk calon-calon pemimpin masa depan. Itu harapannya sebenarnya. Jadi ini evaluasi saya sebagai Wakadua hari ini. Saya pikir acara ini sudah banyak persiapan dari dulu ya. Jadi sengaja kita rekam ini supaya semua bisa mengetahui nanti maksud dan substansi kenapa kami hadirkan di sini. Ada konotasi negatif juga yang berkembang. Bahkan tidak hanya di biaya atau pembiayaan mahasiswa binaan, juga ada pembiayaan untuk program lain juga. Warga masyarakat ada yang bilang begini, ya Basnas kalau bantu aja, jangan banyak cincong. Kira-kira tepat nggak ilustrasi bahasanya seperti itu? Ya. Nah ini betul kita kaji gitu. Seolah uang ini uang senang, uang yang kemudian tanpa perhitungan, tanpa pertanggungjawaban yang harus kita terima. Apalagi kami sebagai amilin itu punya kedua kewenangan yang harus kami lakukan. Pertama adalah menata kelola kembali bagaimana zakat infak sedekah ini baik dan kepercayaan bisa muncul, sehingga tidak hanya seperti hari ini kita berjalan seperti siput, ya. Kalau bisa lebih banyak berkembang dan membantu masyarakat lebih banyak. Yang kedua, bagaimana ada perubahan-perubahan dari mustahik menjadi muzaki. Apakah itu proses yang gampang? Nah ini harus menjadi pertanyaan harusnya bagi kita semua, apalagi Anda semua adalah mahasiswa binaan yang levelnya itu beda betul dengan masyarakat yang mungkin fakir dan miskin yang lainnya, gitu. Bahkan di antara kalian mungkin ya sebenarnya ada yang jalur fisabilillah, mungkin orang tua yang mampu dan sebagainya, tapi karena memang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, anaknya banyak dan sebagainya, kami ambil jalur fisabilillah, bukan jalurnya miskin sebenarnya. Orang mampu juga sebenarnya, tapi bisa kami justifikasi, bisa kami berikan alasan di dalam hak fisabilillah dari 8 asnaf yang lain. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jelas alasannya. Dan itikat awalnya, ya betul-betul mau bermanfaat untuk masyarakat banyak, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Jadi inilah kita coba akhirnya mengevaluasi sistem binaan dari yang ingin kita lakukan ini, dan kami bersepakat untuk ini. Dan insya Allah secara aturan kami akan melegalkan ini menjadi sebuah budaya baru, khususnya di Basnas Lima Kota. Dan ini tidak hanya di Basnas Lima Kota, itu
ketika saya di Basnas Pusat dulu, ini kami lakukan. Seluruh mahasiswa binaan kami itu sudah sah resmi menjadi relawan Amin. Tanpa perlu SK malah. Ketika kami panggil untuk acara-acara event-event apapun, mereka datang. Karena sudah masih jadi bagian dari Basnas. Apalagi ada keinginan untuk berkarir di Basnas. Sudah dapat Kopodi Profile namanya. Sudah dapat sebuah pengalaman yang berharga. Dan lebih diutamakan untuk menjadi seorang Amil ke depan. Nah, Amil ini bukan kerja sepele hari ini, bukan kerja kayak ngemis, enggak. Amil ini sudah menjadi karir terbaru, profesi terbaru di Indonesia dan sudah diundang-undangkan. Ada SKNI-nya. Kami saja pimpinan hari ini itu disertifikasi. Dan Amil bukan tidak menjadi orang-orang yang miskin, tidak, orang profesional. Seperti dulu waktu saya masih di Basnas Pusat itu, di bawah naungan Pak Bambang Sudibyo, itu mata menteri malah, di ketua Amil. Ya kan? Nah, perspektif ini harus Anda bangun. Bagaimana caranya? Ya mari kita kembali belajar bersama di sini. Itu guna kita hadirkan kemudian program-program binaan ini lebih serius. Ini yang perlu Anda catat dulu. Jadi kalau Anda yang menganggap remeh proses ini adalah tidak penting, yang rugi Anda sendiri. Yang jelas, kami akan menerapkan nanti protap, akan menerapkan nanti tupoksi. Orang-orang yang kami bina ini memang harus punya dampak. Karena di dalam program Basnas itu, kami sudah mulai mengkaji tentang dampak. Standarisasi EZN namanya. Jadi ketika mereka kami bantu, posisi utamanya dia adalah di garis bawah kemiskinan, setelah kami bantu diharapkan nanti menjadi orang yang berhasil atau sukses atau muzaki, ukurannya begitu. Dan mereka juga yang membantu orang lain. Kalau enggak, kami berarti gagal dalam membinanya. Inilah substansi secara syar'i dan juga secara undang-undang sudah diatur semuanya. Jadi kalau ada yang tidak paham dengan apa yang kami maksudkan, berarti tidak mau kami bina. Lebih baik kami pertimbangkan nanti beasiswanya bisa kami pertimbangkan kembali untuk kami cabut. Dan kami bisa mengatur itu. Kami punya hak untuk mengatur itu. Itu perlu dicamkan. Jadi mohon dari pertemuan kali ini, tolong aja absensi sudah dibuat. Absensi sudah dibuat. Dan tidak salah, waktu dulu penerimaan kalau dikumpulkan di ketinggian, kemudian terakhir bersama dengan ketua, saya pikir sudah disampaikan oleh ketua secara garis besar. Tapi secara spesifik, karena memang binaan ini juga diamanahkan ke saya, hari ini saya ingin khususkan, ingin spesifikkan, ingin dikurikulumkan, ditata kelolakan. Jadi kami namakan dengan kisi-kisi binaan mahasiswa binaan Basnas 50 kota. Kami tidak ingin memberatkan, tapi hanya membuat beberapa item saja untuk kami nilai ke depan. Dan mulai hari ini, kalau yang lalu mungkin belum paham dengan ini, hari ini sudah harus paham. Insya Allah nanti video rekamannya kita sebarkan. Pertama, yang sudah ini saya coba usulkan, walaupun belum jadi ketetapan pimpinan, tapi insya Allah akan seperti ini kondisinya, dan kami akan SK-kan ini menjadi sebuah budaya baru supaya nanti outcome dan dampak dari program ini menjadi nyata, tidak hanya kemudian membuang garam ke lautan seperti itu, tidak hanya mencampakkan batu ke lubuk. Nah, itu bahasa orang. Jadi mereka yang mau bisa dibina, kami akan bina dan besarkan. Tapi mereka yang tidak mau dibina, ya udah, kami akan pertimbangkan kembali apa yang kami bantu. Karena bisa jadi nanti jadi maling kundang, ya, anak durhaka gitu. Bisa jadi bantuan-bantuan yang kami berikan nanti menjadi antitesis dari apa yang kami harapkan. Karena kami nggak tahu dengan lokasi kondisi kalian di kampus. Apakah betul kalian kuliah? Apakah betul-betul kalian berhasil? Yang jelas kami lihat ada yang angka-angkanya, nilainya tinggi, nilainya bagus, masih kami fasilitasi. Tapi soal lingkungan, perilaku dan sebagainya nggak tahu. Bisa jadi ada mahasiswa binaan yang juga ikut narkoba. Ini bahaya kan? Bahaya kan? Maka dari itu kami antisipasi hari ini dengan beberapa ikhtiar yang harus kami lakukan supaya tidak jadi antitesis, tidak menjadi kemudian berbalik arah ke kami. Apalah ya seminimalnya kalau udah bicara Basnas berarti bicara sendiri. Bicara masalah zakat infak sedekah berarti sudah bicara masalah
visi misi yang kita samakan, gitu. Tidak ada semacam ketidakingintahuan, ketidakpedulian malah. Kalau kita udah nggak peduli dengan diri kita sendiri dan lingkungan kita, ya mana orang lain juga akan peduli dengan kita. Nah, itu kata kunci yang ingin lakukan, ingin sampaikan dulu. Dan sebagai Wakatua saya punya hak untuk bicara seperti ini karena ini bagian program. Pertama adalah yang ingin kami lakukan menjawab persoalan itu adalah membuat kisi-kisinya itu adalah sebagai berikut. Jadi kami akan melakukan proses pembinaan motivasi dan mentalitas mahasiswa binaan ini secara reguler. Tidak bisa secara offline, insya Allah secara online kita akan lakukan nanti secara rutin. Dan kita akan bikin schedule-nya secara bersama-sama kita rencanakan, kita sepakati. Kita hadirkan nanti para ustadz, buya, orang-orang sukses untuk bisa menjadi motivasi Anda, memotivasi Anda. Bisa kemudian mengupgrade mental Anda menjadi seorang yang betul-betul ingin sukses. Bisa sukses. Karena bicara masalah sukses tidak sukses itu awalnya itu sama mentalitas sebenarnya. Dan itu ada faktor niat, ada faktor motivasi yang harus kita perbaiki. Dan sekali kami kasih bobot itu. Yang kedua adalah penguatan wawasan dan keterampilan mahasiswa. Ya, insya Allah beruntung Anda kalau di kampus itu juga aktif di lingkungan kampus, ikut ini, ikut itu, ikut pelatihan ini di kampus, tapi Anda sudah punya modal dasar. Tapi kami ingin berkuat, ingin memastikan Anda punya pilihan-pilihan tepat, dan kami ingin juga memastikan Anda juga terampil menyiapkan kehidupan ini. Karena tidak semua orang yang kuliah, dia bisa S1, S2, S3, bisa berbuat lebih. Karena kampus hari kita hari ini mungkin lebih banyak prioritasnya itu ke keterampilan wawasan saja gitu. Sementara keterampilan khusus yang sifatnya life skill mungkin masih minim. Walaupun kurikulum mahasiswa belakangan ini sudah mulai juga ada entrepreneur dan sebagainya. Tapi kami pikir itu belum cukup. Gitu. Jadi kami akan membantu nanti bagaimana yang sudah kami bantu ini memastikan nanti tidak jadi pengangguran baru gitu, pengangguran intelektual. Ini bahaya juga ini. Kalau sempat terjadi, maka itu akan jadi model di tengah masyarakat. Masyarakat nilai, oh gini mahasiswa binaan Basnas ya, kok jadi seperti ini. Tapi sebaliknya kalau mahasiswa binaan Basnas yang betul-betul menjadi seorang yang sukses, bahkan dia bisa menjadi contoh di tengah masyarakat, baru kemudian jadi indikator keberhasilan kami. Apa yang kita bantu menjadi sebuah keberkahan. Ini substansi dulu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, perlu diketahui, Basnas ini sebuah lembaga yang pantas untuk kita perjuangkan bersama. Cukup lama para bujang-bujang kita memperjuangkan kehadiran lembaga zakat ini di Indonesia. Karena negara kita bukan negara Islam. Kalau kita ingin bicara sedikit ego, mungkin Indonesia ini yang mayoritas Islam, yang mendirikan adalah umat Islam. Para ulama-ulama kita, darah-darah ulama kita dan santri, ya, kemudian pejuang-pejuang kita dulu itu yang perjuangan negara kita ini. Tetapi kemudian kita tidak bisa melangsungkan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kita secara optimal. Karena apa? Karena memang ada keterbatasan kita untuk mengarifi kondisi yang ada. Dan kita mengenal ada nama negara NKRI ini. Jadi negara kita ini memang harus diakui bukan negara Islam, tapi negara sekular. Dan ini adalah sebuah kearifan para ulama kita untuk mundur selangkah bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi yang ada di Indonesia ini. Kalau kita ingin bertanya, apa yang nggak diatur dalam Islam? Jangankan negara, ya kan? Urusan tidur kita aja diatur dalam Islam. Urusan kita masuk WC aja diatur dalam Islam. Urusan keluarga kita aja mau nikah diatur dalam Islam. Hak waris kita diatur juga dalam Islam. Apa saja yang diatur dalam Islam? Apalagi secara ekonomi Islam, zakat infak sedekah. Yang itu baru bisa diperjuangkan oleh para pendahulu kita ini, berhasil menjadi sebuah lembaga nasional tahun 2011 di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Coba berapa lama para pejuang ulama kita memperjuangkan itu untuk bisa menjadi sebuah hukum yang general,
yang bisa terpakai untuk seluruh umat Islam di Indonesia ini. Tapi begitulah adanya. Maka dari itu kita sebagai seorang generasi muda yang juga kemudian ibaratkan menjadi juga akan menjadi pelanjut perjuangan ini harus memahami sejarah ini. Tidak gampang untuk memperjuangkan marwah kita sebagai seorang agama Islam mayoritas di Indonesia ini. Kita perlu banyak mengorbankan perasaan, pemikiran, kemudian juga mengorbankan proses yang sedang kita hadapi hari ini. Maka itu butuh orang-orang muda seperti Anda untuk bangkit. Ya. Dan banyak macam cara sudah dilakukan oleh umat Islam sebenarnya. Kayak Aceh sampai berdarah kan, sampai kemudian dapat hak otonomi khusus kan. Tapi di Minangkabau khusus kita di sini, ya memang strateginya adalah dengan proses bertahap dan berproses. Tapi kalau proses ini kita tidak jaga, maka kita akan menjadi orang-orang yang gagal terus untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Jadi ada keinginan kita untuk berbuat baik, kemudian juga menjadi sukses, dan kemudian kita juga bisa berdamai dengan manusia ada ini. Ya banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita harus berjuang bagaimana menata kehidupan kita beragama kita, mulai dari pribadi, lingkungan, dan masyarakat dengan cara-cara damai dan secara intelektual. Dan kita jangan mengambil jalur-jalur yang kemudian normatif, tidak bertentangan dengan kemudian hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Sehingga di Basnas punya moto aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan syiar-syiar Islam ini khususnya melalui gerakan zakat infak sedekah ini. Dan ini butuh perjuangan. Dan Anda tahu sendiri bagaimana kondisi kita di Kabupaten Kota, jumlah kita sedikit. Pimpinan cuma ada 5 orang. Amilnya amil lalu 8 orang. Akan menghadapi jumlah masyarakat di Kabupaten Kota ini di 79 negara tambah 80 yang persiapan, satu negara yang persiapan, yang jumlahnya adalah ribuan. Kita masih butuh orang-orang baru, orang-orang amilin, bahkan orang-orang amil baru, dan ini menjadi sebuah profesi yang bisa alternatif bagi Anda. Menjadi sebuah pilihan pekerjaan hidup atau pilihan hidup yang mungkin bisa jadi nanti menunjang karir Anda. Kita butuh orang yang ahli IT di sini. Kita butuh orang ahli hukum di sini. Kita butuh orang yang kemudian ahli ekonomi di sini. Kita butuh orang yang ahli kesehatan. Kita butuh kemudian yang ahli pendidikan. Sesuai dengan struktur program yang kita miliki. Artinya di tempat Anda di biaya hari ini punya peluang untuk hidup Anda. Lantas kenapa Anda tidak peduli? Ini ini kan juga menghindari peluang. Kita termasuk orang tidak bersyukur berarti melihat peluang-peluang ini. Gitu. Jadi kita hari ini punya peluang besar untuk bisa mengembangkan diri tanpa harus kemudian mengadah saja dengan kondisi yang ada. Ini bisa kita buktikan. Kita survei berapa mahasiswa hari ini, kampus-kampus hari ini bisa menamatkan mahasiswa, tapi setelah tamat ngapain dia? Berapa orang yang kemudian hanya bisa jadi dosen? Berapa orang yang bisa jadi PNS? Berapa orang yang kemudian jadi seperti yang dicita-citakan mungkin barangkali kebanyakan orang habis kuliah bisa kerja di mana-mana. Banyak juga yang nganggur kok. Dan kami menemukan fakta, mahasiswa binaan kami ada yang kami temui, beberapa orang yang sudah selesai ya tukang ojek. Itu bukan hal pekerjaan yang bukan tidak mulia ya, itu sah-sah saja, tapi maksudnya itu tidak sesuai dengan harapan semula kan, pengen lebih sukses, pengen ini sebagainya. Parahnya lagi tidak peduli dengan diri dan lingkungan. Nah ya minimal kalau peduli juga dengan diri dan lingkungan sudah bisa berbuat gitu. Sudah jadi modal baru gitu. Jadi orang yang kemudian bisa jadi contoh di tengah masyarakat. Nah inilah kemudian kami coba dorong bikin kisi-kisi yang garis besar. Dan ini akan coba nilai. Sebagian memang pekerjaan di SDM ini di Waka 4 ya. Di bawah nama Waka 4 sebagai bagian untuk pengembangan SDM dan sebagainya. Dan insya Allah saya akan backup di bagian programnya. Jadi yang bagian terakhir itu yang ingin kami ambil adalah supaya Anda
keterampilan Anda terpakai, maka kami harap Anda bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan Basnas. Itu kami skornya tertinggi kami kasih. Jadi hanya 3 item ini yang kemudian kita coba gambarkan dulu. Dan kami akan coba nilai ini nanti. Nilainya itu bisa dari secara kuantitatif ya, dan secara kualitatif. Secara kuantitatif tentu dengan absensi kehadiran, kemudian absensi keterlibatan, ya, kemudian juga output atau hasil-hasil yang didapatkan dari yang Anda lakukan. Termasuk berkumpul hari ini, kita berkumpul hari ini, kemudian Anda kemudian secara kualitatif dekat, akrab dengan kami, kemudian juga aktif di tengah masyarakat, ya. Tidak aja apa yang kami minta, tapi Anda mengembangkan diri di tengah masyarakat. Karena di sini kan basic orangnya dari nagari ya. Dari nagari-nagari kan, rekomendasi nagari-nagari kan, aktif juga di nagari setempat. Karena Basnas ini tidak hanya di 50 kota, tapi juga ada di nagari-nagari. Namanya UPZ Nagari. Yang kemarin kita sudah lantik. Sebanyak 300 lebih UPZ di nagari-nagari. Dan itu Anda berada di lingkungan itu yang terdekat dengan diri Anda. Kalau Anda hari ini tinggal di kampung. Sudah ada Basnas di nagari, namanya UPZ Nagari. Bahkan nanti kalau kita ingin cita-citakan seluruh masjid yang ada di Kabupaten 5 Kota kita akan kita buat UPZ-kan juga. Nah, itu lebih dekat lagi gitu. Kalau ada UPZ Jami, ada UPZ Nagari di tempat Anda, itu bisa Anda aktif di sana. Jadi banyak yang PR-PR yang kita lakukan, itu butuh orang-orang yang produktif, orang-orang yang kemudian peduli, orang-orang yang kemudian bisa berbuat lebih.